Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak bapak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihan. Amin. Baiklah, minggu lalu kita sudah membahas tentang sholat, pengertian sholat, syarat sah sholat, rukun sholat, wajib sholat. Jadi Bapak berharap anak-anak Bapak sekalian bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajarin minggu lalu. Jadi sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Perilaku mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Jadi Rasulullah bersabda, barang siapa yang baik sholatnya, maka baiklah seluruh amalannya. Barang siapa yang buruk sholatnya, maka buruklah semua amalannya. Jadi dengan sholat bisa memperbaiki kualitas hidup kita. Adapun perilaku yang mencerminkan ibadah sholat itu banyak macamnya. Akan tetapi kita bahas di sini hanya sebagian. Apabila kita bahas semuanya, maka 2 les ini pun tidak bisa selesai. Jadi setelah kita melaksanakan sholat, memahami sholat, maka akan timbul pemahaman baru tentang kehidupan ini, yaitu menumpuk rasa solidaritas. Jadi ketika kita sudah melaksanakan sholat, mengamalkan sholat dengan baik, maka akan timbul rasa solidaritas. Sholat diwajibkan bagi setiap muslim tanpa adanya pembedaan, yang kaya dan yang miskin, laki-laki dan wanita, pejabat dan rakyat jelata, yang pintar dan yang bodoh, mukim, safar, sehat atau sakit sekalipun. Bahkan tidak ada perbedaan atau pengkhususan saf-saf sholat di dalam masjid. Bagi yang datang duluan boleh menempati saf terdepan. Ajaran sholat yang demikian itu dapat menumpuk rasa solidaritas. Semua jamaah menyatu dalam perasaan atau hati dan kebaikan. Salat fardu lebih baik dikerjakan secara berjamaah karena lebih utama dan pahalanya lebih banyak. Pada saat salat berjamaah akan terlihat kompak. Seorang imam sebelum memulai salat selalu memperhatikan kesiapan makmumnya. Saf-saf harus disusun secara rapi, lurus, dan rapat karena para makmum selanjutnya. Imam memulai sholat dan diikuti oleh makmumnya sehingga selesai. Gerakan sholat imam dan makmum selalu kompak, tidak ada yang tidak kompak, dan semua makmum itu mengikuti arahan imam. Apabila imam sujud, maka makmumnya juga sujud. Maka dengan sholat dapat melatih kekompakan antara umat muslim, antara manusia satu dengan manusia lainnya. Dan dengan sholat juga dapat mematuhi perintah ketua kelompok. Dalam sholat berjamaah, imam selalu diikuti oleh makmumnya. Takbir, rukuk, sujud
tasyahud, dan gerakan imam yang lainnya selalu dipatuhi oleh makmumnya. Sepanjang sholat, imam benar maka harus diikuti oleh makmumnya. Makmumnya tidak boleh mendahului gerakan imamnya. Pelaksanaan sholat berjamaah dapat dijadikan teladan. Imam sholat sama dengan ketua kelompok. Perilaku ketua kelompok harus benar dan baik agar dapat diikuti oleh anggota-anggotanya. Dan anggotanya juga harus patuh dengan ketua kelompoknya tersebut. Itu dia. Dan dengan sholat juga kita bisa memiliki sifat yang tidak marah bila dinasihatin. Imam sholat harus mau diberitahu kesalahannya. Makmum sholat juga harus mau dan berani memberitahu kesalahan imamnya. Apabila imamnya itu melakukan suatu kesalahan, maka makmumnya harus menegur. Akan tetapi menegurnya dengan cara yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan mengucap subhanallah. Ketika bacaan imam salah atau lupa, makmum harus membetulkannya. Semua tindakan imam dan makmum tersebut hanya untuk kebenaran dan diikhlaskan karena Allah semata. Begitulah pula ketika bekerja atau bermain. Tidak boleh gampang marah dan harus saling menasihati. Semua itu dilakukan untuk kebenaran dan karena Allah semata. Dan perilaku pemahaman sholat itu suka mengirimkan salam dan mendoakan temannya. Setiap sholat selalu diakhiri dengan ucapan salam. Salam adalah ucapan untuk keselamatan, kerahmatan, dan keberkahan bagi orang lain. Dengan demikian, salat mengajarkan kita untuk saling memberikan salam sesama teman. Apalagi salam juga bisa bermanfaat untuk mendoakan teman. Dengan saling memberikan salam, kamu akan bertambah akrab dengan teman-teman. Dan ketika kita berjumpa dengan teman, pasti kita juga akan memberi salam kepada teman, kepada orang yang lebih tua dari kita. Kita juga pasti akan memberikan salam, karena salam itu merupakan juga suatu kehormatan atau memberi kehormatan kepada orang yang kita temui, yaitu dengan mengucapkan salam. Dan yang selanjutnya, orang yang bisa atau memiliki pemahaman tentang sholat ini, maka dia akan selalu menepati janji. Orang yang terbiasa sholat di awal waktu akan pandai mengatur waktu, tidak suka menunda-nunda waktu sholat. Ia sudah mampu atau dia sudah punya janji kepada Allah untuk menjumpainya pada awal waktu sholat. Dengan demikian, orang yang terbiasa sholat tepat waktu akan selalu menepati janji kepada sesamanya. Sedangkan dia saja mampu menepati janji kepada Rabb-nya, apalagi dengan sesamanya. Oleh karena itu, orang yang sudah melaksanakan sholat, sudah bisa dia memahami sholat, maka perilakunya juga akan berbeda. Bisa dinasihatin, bisa dijadikan panutan, menepati janji, dan lain sebagainya. Mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Bapak tutup dengan melafazkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.